semua. Saya Mukramina SPD, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program Studi Seni Budaya Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 229028495057 dan nomor UKG 201949953500. Hari ini Rabu 14 Desember tahun 2022 dengan membawa SKBS dan formulir pendaftaran uji kompetensi untuk uji kinerja UKM PPG mahasiswa dalam jabatan tahun 2022. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran seni budaya yaitu materi menggambar ilustrasi dengan model problem based learning. Terima kasih. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Jadi alhamdulillah, jadi kalau misalnya semua yang hadir dalam kelas ini semua dalam keadaan sehat dan ibu juga sehat. Jadi ibu harap semua yang hadir dalam sini semua dalam keadaan semangat, semua dalam keadaan serius dan pastinya masih konsentrasi, oke? Oke. Belajar, mari kita bersama-sama membaca dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rezeki berupa pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Berilah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Aksan Mahmud, dulu. Al-Fatur, Hadir, Bu. Amel Pradita, Aura, hadir Bu. Cahaya Putri, hadir Bu. Dipa Jaura, hadir Bu. Zazkia Alifia, Hadir, Bu. hadir Bu. Faiz, Hadir. Farhan Fadila, mana Farhan? Hafiza, hadir Bu. Khalil Gibran, Hadir, Bu. Muhammad Fadel, Hadir, Bu. Najla, hadir Bu. Najwa, hadir. Bukan hanya saja dilakukan pada saat kita pergi ke sekolah dan mendapatkan nilai, tetapi juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga.
tergantung bagaimana caranya kita menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, yang mana itu ilmu yang bermanfaat? Contoh kecilnya, nah, ketika kita pergi ke suatu tempat, misalnya di pasar. Nah, misalnya di pasar itu kan biasanya ada pengemis, no? Biasanya ada pengemisnya tidak ada kakinya. Kira-kira kita melihat orang itu bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu dari orang tersebut. Nah, melalui bersyukur karena kita masih mempunyai anggota tubuh yang lengkap, sementara ada orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya, mati-matian berjuang untuk mencari tentang materi gambar model. Nah, kita sudah belajar tentang materi gambar model. Kemudian objek yang termasuk dalam gambar model apa saja? Masih ingat? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, untuk sekarang kita juga belajar gambar ilustrasi dan masih menggunakan objek yang sama, hanya saja jenisnya yang berbeda. Nah, kalau ilustrasi itu ada beberapa jenis, ada juga 5 jenis. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, ingat tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian menggambar ilustrasi menurut pendapatnya sendiri. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep dan prosedur dalam menggambar ilustrasi. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, tujuan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menerapkan teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Oke? Kita masuk pada inti materi. Jadi sekarang kan materi kita menggambar ilustrasi. Ya, paham? Nah, kita akan menggambar ilustrasi. Jadi sebelum saya tayangkan materi di atas, saya mau jelaskan dulu. Kata ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ilustrasi, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Jadi kata ilustrasi berarti menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. Nah, itu dalam artian menggambar ilustrasi. Ada yang tahu apa lagi itu menggambar? Menggambar adalah suatu aktivitas, apa lagi? Suatu kegiatan, apa lagi? Suatu proses untuk menghasilkan suatu karya. Jadi gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa yang dirancang atau dibuat untuk mempermudah si pengamat gambar untuk menjelaskan suatu karya. Jadi sekali lagi, gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa 2 dimensi yang dituangkan atau dibuat atau dirancang untuk mempermudah menjelaskan suatu narasi atau cerita. Oke, paham? Konsep dasar dalam menggambar ilustrasi. Perhatikan di atas. Yang pertama, pengertian menggambar ilustrasi tadi sudah dijelaskan toh. Kemudian yang kedua itu jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, yang ketiga, bentuk objek gambar ilustrasi. Nah, sebentar kita jelaskan itu. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Nah, kemudian yang berikutnya proses menggambar ilustrasi. Jadi tolong di ini lagi. Nah, ini ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Coba diperhatikan. Nah, yang pertama, kartun. Bisa dilihat dari belakang? Kartun adalah, coba diperhatikan gambarnya. Bisa dibedakan sebentar antara kartun dengan karikatur. Jadi kartun adalah jenis gambar ilustrasi yang disajikan dalam bentuk yang menarik dan bisa berisi cerita yang. Ini ada objek gambar ilustrasi. Yang pertama itu manusia. Kemudian yang kedua itu adalah unsur hewan. Yang ketiga itu adalah
baik itu benda mati atau benda apa saja. Jadi coba perhatikan, ini ada gambar objek manusia. Jadi tolong perhatikan dulu. Ini contoh objek gambar manusia. Halo, kelompok 3. Ini contoh gambar objek manusia. Kalau kita, nah ini ada gambar siapa, yaitu Kucing. objek Hewan. Ini ada kucing. Nah, ekspresinya itu apa? Kenapa itu dikatakan gambar ilustrasi? Karena dia ada pesan. Ada tidak yang mau ditanyakan mengenai materi yang ada di atas tadi? Ada tidak? Ya, siapa namanya? Sutra Dewi. Nah, apa yang mau ditanyakan Sutra? Mengapa kartun dapat dikatakan sebagai bagian dari gambar ilustrasi? Mengapa kartun dikatakan sebagai bagian dari gambar ilustrasi? Nah, karena kartun itu bisa mengandung atau dapat mengandung suatu makna, suatu pesan. Nah, kalau lihat di kartun, di situ ada pesan yang tersirat. Kira-kira apa maksudnya ini kartun? Nah, itu namanya pesan tersirat, mengandung makna. Ada lagi? Sudah bisa pahami? Nah, ada lagi? Ada lagi yang bertanyakan? Stop. Berikutnya ada lagi yang bertanyakan? Saya Bu, Ya, Patur. Kenapa Patur? dalam gambar ilustrasi apakah harus melihat langsung di objek? Dalam menggambar ilustrasi apakah harus menggunakan objek? Nah, kira-kira ada yang bisa itu? Nah, harus melihat objek atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung bagaimana caranya kita memahami tema. Bagaimana kita berimajinasi untuk menghasilkan suatu karya gambar ilustrasi. Bisa juga tidak melihat objek kalau kita berimajinasi atau terpahami maksud dari tema tersebut. Nah, itu bisa dikembangkan melalui gambar. Gambar ilustrasi sehingga gambar kita bisa terlihat cantik meskipun gambar dasarnya tidak terlalu bagus. Bagaimana caranya ketika kita menggambar ilustrasi tapi pada dasarnya gambar tidak bagus-bagus amat? Bagaimana supaya gambar tersebut terlihat menarik? Kira-kira ada yang bisa jawab? Gambarnya naskah biasa-biasa saja, tapi itu mau dibikin menarik. Kita kira-kira mau diapakan itu? Dengan menambahkan warna-warni yang menarik. Karena kalau gambar itu semakin jauh dilihat, maka semakin bagus gambar tak. Semakin begitu pun yang sebaliknya, semakin dekatkin maka semakin jelek. Sekarang waktunya lagi anak-anak sekalian yang membuat pengertian gambar ilustrasi menurut pendapatnya masing-masing. Nah, silakan saya kasih waktu 2 menit untuk membuat pengertian menggambar ilustrasi menurut pendapatnya sendiri. Nah, coba ditulis. Sudah ada yang sudah? Ya. Ya. Kalau sudah coba satu orang. Satu-satu. Ya. Coba ya, Putri. Menggambar ilustrasi Putri. Ilustrasi dapat diartikan sebagai gambar berupa foto atau lukisan yang digunakan untuk memperjelas suatu karangan, cerita, isi buku, maupun sebuah keadaan. Suatu foto, suatu lukisan berarti dia termasuk dalam karya sastra. Dia termasuk dalam karya sastra. Nah, ada lagi? Oke. Menggambar ilustrasi merupakan gambar yang dibuat dengan jelas dan memiliki maksud dan cerita apabila diamati. Memiliki maksud dan cerita apabila diamati. Nah, itu tadi kayak kartun itu juga bisa kayak gitu. Lihat di kartun ada makna, ada cerita bisa ditimbulkan kalau dia contohnya kayak gitu. Oke, ada lagi? Ayo, ya.
Gambar ilustrasi adalah sebuah karya seni yang bertujuan untuk menerangkan suatu peristiwa. Menerangkan suatu peristiwa. Jadi tolong perhatikan dulu, kalau misalnya kita sudah memahami satu pengertian, otomatis kita sudah mengembangkan pengertian-pengertian menjadi lebih banyak lagi. Ini kan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Sebentar, setiap siswa itu berdiri dan menghadap ke belakang. Untuk apa ini kartu pink? Untuk ditulis kembali ini yang ada di kartu rahasia. Kuning. Saya satu kelompok. Karena hadiahnya itu per kelompok hadiahnya. Simpan baik-baik. Sebentar sini saya ini jalan. Kalau misalnya sebentar Anda minta dapat itu kartu rahasia, tulis kembali di kertas warna pink. Baru naik di atas, langsung lari. Siapa yang cepat tulis itu langsung lari ke atas ambil hadiahnya. Oke, paham? Masa? Kemana sih? Kartu rahasia sketsa adalah goresan awal dari sebuah gambar. Saya punya ini, Ibu. Sketsa adalah goresan awal dari sebuah gambar. Oke, baca lagi. Sekarang caranya ini. Sketsa adalah goresan awal dari sebuah gambar. Goresan awal dari sebuah gambar. Kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi pigment. Siapa punya ini? Coba dibaca kembali. Pigment karya sastra. Kartu rahasia, jenis-jenis gambar ilustrasi. 1. Pigment, 2. Karya sastra. Kemudian gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa yang mengandung makna. Siapa punya ini? Mengandung makna. Ibu. Baca ulang. Gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa yang Ini ada LKPD, tapi LKPD ini itu dalam bentuk kelompok. Masing-masing menggambar. Ini petunjuknya setiap siswa itu masing-masing menggambar, tapi menggambarnya itu dalam bentuk kelompok. Jadi nanti itu ada presentasi karya. Bagaimana cara yang presentasi karya? Itu memilih salah satu karya yang terbaik itu yang dipresentasikan. Paham? Paham. Jadi sebentar ini ada petunjuk nomor 1, lakukan pewarnaan pada gambar di bawah ini dengan masing-masing gambar menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya gambar pertama menggunakan teknik kering, kemudian gambar kedua menggunakan teknik
Kemudian jawab nomor 2. Apa soalnya nomor 2? Selanjutnya saya akan memberikan kelemahan dan kelebihan teknik basah dan teknik kering. Yang pertama, kelebihan teknik basah. Itu pertama, proses membuang warna cenderung lebih cepat. Kedua, gambarnya terlihat bersih dan cemerlang. Ketiga, hanya membutuhkan cat air yang relatif sedikit. Keempat, cat air yang menempel di palet masih tetap bisa dipergunakan. Kekurangannya, gambar cepat rusak atau luntur jika terkena air. Lama cepat kering. Lama atau awet. Kekurangannya kurang atau tidak terlalu jelas. Kelebihan teknik basah. Proses membuat cenderung lebih cepat. Gambar terlihat bersih. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas KPD kami mengenai apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari teknik basah dan teknik kering. Gambar pertama menggunakan teknik basah. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teknik basah. Kelebihan dari teknik basah adalah jika kita menggambar menggunakan teknik basah, gambar tampak terang, dan kelemahannya luntur jika kebanyakan air. Gambar kedua yaitu menggambar menggunakan teknik kering. Kelebihan dari teknik kering yaitu tahan lama dan awet barangnya. Serta kelemahannya yaitu apabila terkena air warnanya bisa luntur. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Gambarnya dulu jelaskan. Hai, mana? Oke, keren. Wow, keren. Kemudian kami akan menyatakan kelebihan dan kekurangan teknik kering serta teknik basah. Kelebihan teknik kering yang pertama lebih mudah membentuk objek dan kesan ruang dan volume, lebih mudah menghapus warna. Kemudian kekurangannya, kertas yang digunakan biasanya robek saat menggunakan teknik kering karena terlalu penggunaan warna pada kertas terlalu ditekan. Kemudian kelebihan teknik basah, proses memblok warna cenderung lebih cepat dan lukisan terlihat bersih dan cemerlang. Kekurangannya, rawan luntur jika kebanyakan air. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi ilustrasi gambar adalah visualisasi karya yang dibuat dengan menggunakan gambar, fotografi, lukisan, atau teknik artistik lainnya yang merupakan hubungan antara subjek dan teksnya daripada bentuk. Dan tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jenis gambar ilustrasi berupa kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan animasi sesuai dengan pengalaman saya dalam belajar dalam menggambar ilustrasi sangat menyenangkan karena kita bebas dalam memvariasikan warna. Tetapi waktu yang digunakan pada saat belajar sehingga yang kurang. Terima kasih. Penggunaan waktu yang digunakan pada saat belajar sehingga memang itu sangat-sangat kurang karena kenapa kita ada praktek dan praktek itu membutuhkan waktu yang banyak. Tapi sangat disayangkan karena memang kita di satuan pendidikan itu hanya dibatasi oleh 3 jam pelajaran. Tidak boleh lebih dari itu karena kita ada banyak pelajaran dan banyak 3 jam. Oke, jadi mungkin itu hanya penjelasan saja untuk pembelajaran selanjutnya itu atau pertemuan berikutnya itu kita masuk pada materi seni musik. Jadi di depan kita belajar bernyanyi. Saat menyanyi ya? Iya. Itu apa yang belajar pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Ibu harap kalian bisa mengambil hikmah pada saat melakukan menggambar. Kira-kira apa pelajaran yang bisa ambil dari menggambar ilustrasi tadi. Kemudian apa kekurangan yang bisa dijadikan pelajaran itu yang harus diterapkan dalam diri. Oh, kekurangan pada saat menggambar ilustrasi ini terlalu boros dalam menggunakan cat. Nanti ketika menggambar kedua tidak begitu lagi.